Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apakah umat selain Islam bisa masuk surga. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya kalian terlebih dahulu mendukung channel Tobat 100% ini agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa dari ajaran Rasulullah SAW dengan cara tekan tombol seperti berikut ini. Terima kasih sudah mendukung channel Tobat 100%. Semoga channel ini selalu membawa keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam mencari ilmu agama Islam ke depannya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah umat selain Islam bisa masuk surga? Mungkin pertanyaan ini sempat terbersih di pikiran kita sebagai seorang muslim. Ustadz Ahmad Syarwat LCMA memberikan penjelasan dengan menyampaikan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 62 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak mereka bersedih hati. Ayat itu terang. Ustadz Ahmad tidak dinasah atau dibatalkan karena tidak ada masalah dengan ayat tersebut. Hal yang perlu dinasah adalah kesimpulan mereka yang menyimpangkan makna dan pengertian ayat ini. Ayat itu juga tidak pernah menyatakan bahwa agama selain Islam itu benar dan pemeluknya akan masuk surga. Sama sekali tidak. Hanya mereka yang ada penyakit di dalam hatinya saja yang masih saja sampai hati menyelewengkan ayat tersebut untuk membenarkan paham pluralisme bejatnya. Jelas Ustadz Ahmad seperti yang dilansir dari laman Rumah Fikih Indonesia. Secara sekilas ayat 62 surat Al-Baqarah mudah diselewengkan bahwa agama selain Islam itu seolah-olah benar. Namun siapapun yang memahami esensi ajaran Islam pasti tahu ayat itu diturunkan tidak dengan maksud untuk menetapkan bahwa agama-agama tersebut benar. Maksud ayat ini ingin mengatakan bahwa meski seseorang itu dulunya pemeluk Yahudi, Nasrani, atau Sabi'in, namun beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka memang akan masuk surga, paparnya. Lantas, mana mungkin orang Yahudi disebut beriman kepada Allah, sedangkan sepanjang surat Al-Baqarah ditemukan bahwa ada kutukan Allah kepada Yahudi. Tidak mungkin ada orang yang memeluk Yahudi sambil beriman kepada Allah, sebab makna iman itu bukan sekedar percaya adanya Allah. Kalau hanya sekedar percaya adanya Allah, Abu Jahal CS pun juga percaya bahwa Allah itu ada. Makna beriman kepada Allah adalah mentaatinya, mengikuti petunjuk nabinya Muhammad SAW, serta melaksanakan semua perintahnya di dalam kitab suci Al-Quran. Hal sama juga berlaku buat agama lainnya, baik Nasrani, Majusi, Musyrikin, atau Sabi'in. Jadi makna ayat itu adalah meski dulunya Yahudi, tetapi bila kemudian masuk Islam maka akan masuk surga. Begitu juga meski dulunya Nasrani atau Sabi'in kemudian masuk Islam maka mereka bisa masuk surga, terang Ustadz Ahmad. Ayat ini sama sekali tidak ingin mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in itu akan masuk surga. Sama sekali bukan. Dan jauh sekali dari intisari dakwah Rasulullah SAW. Kalau memang mereka bisa selamat dan masuk surga dalam agama lamanya, buat apa Nabi SAW meminta Kaisar Heraclius, Kisra,
dan penguasa dunia saat itu untuk masuk Islam, kata Ustadz Ahmad menjelaskan kembali. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah kata atau penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.